Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai taklim ke-10, fragmentah ke-10 dari diakronik sejarah hikmah-hikmah yang perlu kita tadaburi dari para rasul. Ini rasul yang ke-25, yakni Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik hari ini, nomor ini adalah serial yang ke-10 ini, fragmentlah yang ke-10 ini, perihal yang sering dilecehkan oleh pihak luar, yang pihak sebelah, juga pihak dalam sendiri yang liberal, masalah pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini jadi dilecehkan aja, diledek, apa Nabi yang diledek, Aisyah yang dileceh-lecehkan begitu rupa ya. Nah, ini perlu kita tanggapi dengan ya semampu kita ilmiah. Ya kita ngutip, kita minta bantuan atau mencari bantuan pihak yang lebih mengerti tentang hal ini. Nah, sekarang misalnya ini dari artikel di Republika 28 November 2008. Republika ini mengutip, mencari patikan suatu naskah dari Amerika. Seorang intelektual muslim, seorang dokter, jadi Shanafaz namanya, kami bacakan. Nanti bisa kita mendapatkan data secara ilmiah dan syar'iyah ini, bahwasanya dokter Shanafaz ini dari Michigan, Amerika Serikat. Dalam situs internet yang dikelola oleh The Institute of Islamic Information and Education, dengan artikel judulnya Was Aisyah a 6-year-old bride? Ya, dipublikasikan juga oleh majalah Minaret 1999. Akan kami ringkaskan ya ini, bahwa seorang bocah dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga untuk bahan guyonan, pelecehan ya ini. Nah, ternyata dalam data-data yang bisa diperoleh secara kronologis kehidupannya dengan ringkas bisa kami sampaikan bahwa Nabi Muhammad katanya waktu menikahi Aisyah umurnya 52 atau 50 tahun, menikahi Aisyah yang masih anak-anak umur 9 tahun katanya. Setelah dibuka bukti sejarah, ternyata misalnya Aisyah itu ayahnya itu Abu Bakar. Ya. Abu Bakar sendiri masuk Islam setelah 3 tahun Nabi Muhammad menerima Islam di tahun 613 Masehi. Dan beliau sudah punya putra Asma sampai nanti Aisyah. Gitu. Kemudian waktu Nabi Muhammad meminang Aisyah, hijrah Nabi tahun 622 Masehi. Jadi sudah 13 tahun di Mekah. Jadi kalau Aisyah lahir sebelum Islam ini, berarti Aisyah sudah umurnya kurang lebih udah 15 tahun waktu nanti hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipinangnya waktu umur sudah 12
kalau itu data yang ini misalnya. Nanti kalau diteruskan lagi bahwasanya Asma itu Mbak Yunya Aisyah radhiyallahu anha, itu yang paling tertua ya, berdasarkan At-Tabari ini, nanti Ibnu Hajar, At-Tabari, kemudian dari kitab yang lain nanti disebutkan di situ. Makanya mengatakan bahwa Imam At-Tabari ini, tafsir At-Tabari, Aisyah dilahirkan masih zaman jahiliyah sebelum Abu Bakar Rasulullah dan sebelum Nabi belum menyiarkan Islam. Sehingga waktu dipinang Aisyah oleh Rasulullah dipinang oleh Rasul, berarti sudah umur 14 tahun, 2 tahun sebelum hijrah itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan umur Fatimah misalnya, istrinya Ali bin Abi Thalib ini, menurut Ibnu Hajar, Fatimah dilahirkan setelah kala perbaikan Ka'bah, saat Nabi berumur 35 tahun. Berarti Fatimah itu 5 tahun lebih tua dari Aisyah. Ini kitab Maktabatul Riyad Al-Hadisah tahun 1978 ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani jilid 4 halaman 377. Nah sekarang berarti Aisyah dilahirkan saat Nabi berusia 40 tahun. Nah jika Aisyah dilahirkan waktu itu, makanya waktu dipinang oleh Nabi umurnya 12 tahun gitu. Kemudian data yang lain menyebutkan ini, menurut Abdurrahman bin Abi Zanna, Asma itu padahal bakyunya Aisyah radhiyallahu anha lebih tua, umurnya 10 tahun. Ini kitab Syiarul A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi ini, Muassasah Risalah tahun 1992 Beirut sini. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Asma hidup sampai umur 100 tahun. Jadi wafat tahun 74 Hijrah kurang lebih itu. Jadi menurut sebagian sejarah, Asma sebagai Bayu yang tertua itu selisihnya 10 tahun. Jika Asma wafat pada usia 100 tahun di tahun 73 Hijrah, maka Asma seharusnya berusia 27 tahun atau 20 tahun saat hijrah. Berarti kalau selisihnya dengan Aisyah adiknya itu 10 tahun, berarti Aisyah dipinang Nabi umur 17 tahun, 2 tahun kemudian serumah dengan Nabi sudah umur 19 tahun. Begitulah, ini juga mengutip berdasarkan Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan kita, sehingga kita tidak terkena yu'dunallaha wa rasulahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Ahzab 34 ya ayat ini. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, alladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wa fil akhirati, dilaknati di dunia dan di akhirat, dan disediakan azaban alim. Ayat 35 menyebutkan walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu, menyakiti orang beriman, wanita maupun laki-laki ini. Nanti Allah akan memutuskan bahwa mereka itu buhtana, membuat kepalsuan
wa ithman mubina, dan dosa yang jelas ini. Insya Allah bisa menjadi bahan pertimbangan. Panjenengan bisa checking lagi di situs yang biasa bermain internet tadi. Saya ulangi, situs The Institute of Islamic Information and Education ini. Barakallah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita itu mendapat barokah Allah. Sampai jumpa. Razaqani wa razaqakumullahu fahman sahihan wa ilman nafi'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwan Marghani Channel, kebarengan 20 Juni 2020, akhir Syawal 1441 Hijriah.